Oke, jadi seperti biasa karena kemarin kalau kita perhatikan IHSG kita kan pergerakannya memang masih koreksi ya. Jadi mungkin menurut saya awal bulan di bulan Desember ini kan memang kalau misalkan kita ngelihat secara historis pergerakan market selama 10 tahun dari tahun 2013 bahkan jauh di bawah itu 2012, 2011 pergerakan IHSG di bulan Desember selalu mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman perhatikan market hari ini yang ditutupnya merah minusnya itu hampir 1% ya kalau nggak salah ya. Itu memang kalau kita lihat minusnya 0,85%, itu didominasi oleh saham-saham big cap, saham-saham kapitalisasi pasar besar yang memang kemarin di tanggal 30 November itu kan ada rebalancing ya. Jadi saham-saham yang masuk MSCI itu beberapa ada yang keluar dan juga ada yang masuk. Teman-teman bisa langsung baca detailnya aja di recapnya itu ada di Trima Ideas. Teman-teman kalau misalkan mau penasaran kira-kira saham apa aja sih yang masuk MSCI dan yang keluar, boleh langsung cek aja di Trima Ideas. Nah, kalau di hari ini seperti biasa saya akan coba bantu jawab secara teknikal ya. Ini udah mulai ada yang tanya nih. Oke, jadi saya langsung to the point aja karena daripada basa-basi ngeliatin muka saya pasti juga bosen ya. Bentar ya. Ada yang nanya Medco Elsa. Sebentar. Kok ini ya. Ada yang nanya Medco sama Elsa gimana? Kita lihat itunya dulu deh. Minyak. Harga minyak dunia tiba-tiba hari ini lompat ya. Karena kalau saya lihat sih berita terbarunya itu kan OPEC Plus rencananya akan melakukan pemangkasan produksi minyak yang akhirnya harga minyak dunia itu mengalami kenaikan dan ini akhirnya membuat, mohon maaf ya teman-teman, ada distraction. Nah, kalau kita lihat minyaknya memang lagi naik, itu harusnya jadi sentimen yang cukup positif nih. Nah, bener nih, Medco yang cukup sensitif terhadap harga minyak, pergerakan masih uptrend, dia bukanya hari ini dia itu open gap ya. Tapi kalau saya lihat sih mungkin masih lama lah ditutupnya karena dia baru juga nutup gap yang di sini nih. Kan ada gap. Bentar ya, saya coba gambarin. Nah, di sini kan dia ada gap nih. Ini udah berhasil ketutup, tapi ada gap lagi di bawah karena dia hari ini openingnya itu cukup naik ya. Kalau saya lihat mungkin kemungkinan karena hari ini juga tutupannya si Medco ini sudah ada di atas EMA 20-nya garisnya warna hijau ini. Harusnya potensial upside untuk Medco sampai ke angka 12.05 itu masih ada. Hari ini tutupan 11.25. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung lah ya. Naik bisa sampai 6%, kalau misalkan nutup gap dari harga sekarang itu minus 4%. Jadi menurut saya cukup worth it kalau misalkan kita beli Medco di harga sekarang. Lalu gimana buat Elsanya? Elsanya masih berusaha keluar. Rebound sih udah rebound ya, udah konfirmasi udah 2 hari dia rebound. Hari ini memang sempat naik mendekati angka resisten di 340, tapi tutupnya itu balik lagi di bawah. Kalau saya sih lebih menarik sama Medco ya, karena kalau Elsa ini kan masih ada di harga bawah, sedangkan kalau Medco tadi ini sideways nih, area sideways-nya lebih enak gitu. MDKA sama BRMS. Nah, kita lanjut bahas kucingnya imut. Ya nih, maaf tadi ikutan mengganggu. MDKA hari ini cukup bagus. Pergerakannya dia juga berhasil keluar dari area supportnya. Jadi dia kan 2 hari ini dia naik volume beli tinggi. Asumsinya harusnya volume beli di hari ini turun, tapi ternyata malah tetap tinggi ya. Jadi dia bisa naik lagi ke atas angka sideways-nya di range harga 4270 sampai 4550. Jadi kemungkinan
Kalau saya ngelihat besok akan ada potensi koreksi untuk MDKA, tapi kalau misalkan koreksinya tetap ada di atas angka support ini di angka 4270, dia masih ada potensi untuk rebound naik lagi. Jadi kalau misalkan besok ternyata koreksi dan koreksinya itu masih ada di batas hari ini berapa sih 4370 ya closingnya. Let's say besok koreksi ke 4300 atau 4280 itu masih boleh ditampung beli. Karena hari ini kan tutupan juga udah di atas SMA 20. Saya sih ngelihatnya walaupun dia besok ada potensi koreksi, pergerakannya masih berusaha untuk mendekati resisten yang ada di angka 4550. Akra sama Harum view-nya gimana? Akra hari ini bagus karena juga dapat sentimen harga minyak tadi ya. Kalau kita lihat memang Akra itu kan ya salah satu raw materialnya itu kan menggunakan minyak dan gas bumi. Nah, kalau secara teknikalnya sendiri memang pergerakannya volumenya ini makin lama makin naik nih. Kalau saya lihat, kalau teman-teman misalkan let's say tadi belum masuk Akra, hari ini closing 14.40. Besok kalau misalkan kita beli masih worth it nggak? Kalau saya mungkin ngeliatin dari kondisi makronya, itu mungkin masih akan ada potensial upside. Tapi kalau saya ngeliat murni dari technical, takutnya besok akan ada koreksi. Nah, teman-teman lebih prefer nampung di bawah atau HK ketika harga sahamnya lagi naik nih. Balik lagi, mindsetnya lebih cocok, investasinya modelnya seperti apa. Karena kalau saya lihat besok kemungkinan Akra akan sedikit koreksi. Walaupun tadi saya mention ya, sentimennya masih cukup positif. Terus Antam gimana Antam? Aneka Tambang bagus, Aneka Tambang baru aja nutup gap. Nah, ini kan ada gap nih. Di angka 2025 nih. Dia berhasil ditutup, tutupan di 2040. Apakah bisa sampai ke angka tertingginya? Kita lihat ya. Angka tertingginya kan di sini nih. 2180 jangka pendek angka tertingginya, angka resistennya. Kalau saya ngelihat dari sisi pergerakan MA-nya, dari rata-rata MA-nya, mungkin dia akan ada potensi untuk bergerak menguat lagi nih. Karena kalau Antam ini kan dia baru aja sideways di bawah, akumulasi di bawah, orang-orang juga yang jual sudah semakin dikit. Ketika 3 hari terakhir dia mengalami penguatan, volume belinya juga naiknya cukup tinggi. Jadi menurut saya Antam masih ada potensi untuk bergerak naik lagi. Dan terlebih lagi kan saya kan dari dulu pasti bilang ya, Antam itu bergerak naik turunnya itu akan tergantung dengan berita yang keluar. Dan baru aja berita yang keluar yang mungkin related sama Antam itu kan pemerintah Indonesia akhirnya ngegejot lagi nih untuk electric vehicle. Yang terbaru katanya kalau misalkan kita sebagai masyarakat beli motor listrik akan dapat subsidi kalau nggak salah itu 6,5 juta. Yang mobil listrik masih belum tahu sih berapa. Yang kemarin dibahas yang mungkin akan segera diketok palu menjadi kebijakan baru itu adalah kalau misalkan kita beli motor listrik akan dapat subsidi 6,5 juta. Nah, ini kan tentunya akan mendongkrak electric vehicle lagi nih. Story-nya pasti sama, ketika electric vehicle naik, demand untuk baterai naik, Antam yang belakangan ini juga sudah mulai fokusnya untuk bikin baterai untuk electric vehicle juga pasti akan diuntungkan. Jadi menurut saya story-nya udah keluar lagi. Ketika story udah keluar, teman-teman boleh coba buat trading jangka pendek aja. Karena story-nya mungkin bakal 1-2 minggu doang sih. Gitu. Ya, selis juga bisa karena kalau saya coba pilah-pilah ya beberapa saham yang mungkin akan sedikit diuntungkan itu kan ada kayak Slis yang motor listriknya langsung ya kayak Goto, terus Toba, terus apa lagi ya? Waskita ya kalau nggak salah, Waskita apa Wika ya yang jualan motor listrik juga tuh. Teman-teman coba bantu deh Waskita apa Wika itu yang memang beneran jual motor listriknya. Tapi yang hilirisasi, which is itu yang produk dari baterainya, kayak misalkan nikel, aluminium, terus timah, itu kan pasti juga akan diuntungkan kan. Nah, kita ngelihatnya dari sisi itunya, ketika bumbu ceritanya digoreng lagi ibaratnya,
Ya kita manfaatin buat trading aja jangka pendek. Tapi ingat ya, kalau saya dari dulu bilang, kalau tadi ngomongin yang Antamnya tadi, Antam itu selalu bergerak signifikan kalau ada story. Nah, story-nya itu kan baru keluar dari kemarin ya. Kalau nggak salah sih baru kemarin atau nggak kemarin lusa yang pemerintah mau ngasih subsidi itu. Nah, ini lagi hot-hotnya, makanya harga saham Antam tadi kalau kita lihat naik. Nah, mungkin tadi kayak saya bilang, besok kan Jumat nih. Let's say minggu depan, Senin sampai Jumat minggu depan, kalau misalkan beritanya udah nggak ada lagi, itu pasti akan kecenderungan turun. Jadi mungkin manfaatkan buat teman-teman yang mau coba scalping jangka pendek, boleh coba masuk. Tapi ingat ya, nggak usah terlalu berharap naik sampai ke 2180 kalau misalkan kita time frame-nya itu pendek banget. Let's say dalam kurun waktu 2 hari, 3 hari, ya misalkan hari ini 2040. 2100 itu udah syukur-syukur kalau kita bisa taking profit di situ. Gitu aja sih. Jadi jangan dipanjangin time frame horizonnya kayak gitu. Jasa Marga udah punya di harga 3220. Ibu Lilis ya. Waduh. Jasa Marga jebol sih ini. Kalau saya ngelihat story-nya belum ada yang paling baru ya. Story-nya Jasa Marga cuman makanin tol-tol yang divestasi dari Karya Group. Kayak Waskita Karya, Wijaya Karya, BTPP, dan Adikarya. Nggak ada yang terbaru sih. Jadi mungkin bakal koreksi dalam sih ini. Kalau teman-teman lihat time frame-nya dipanjangin, aduh. Maaf ya teman-teman kalau ada yang ikut live nih. Balik lagi kalau kita lihat time frame jangka panjangnya, itu Jasa Marga itu hasilnya masih downtrend nih. Dan dia kalau saya lihat jangka panjangnya, kita ngacanya pakai EMA 100-nya aja nih. Kalau dia masih lebih tinggi dari EMA 100-nya, maksud saya EMA 100-nya itu jauh lebih tinggi, itu berarti belum ngebentuk pembalikan arah. Jadi dia itu EMA 20-nya yang warna hijau ini ya, itu dia selalu jadi magnetnya nih. Tapi kalau misalkan dia belum bisa nembus ke atas EMA 100-nya warna oranye, itu berarti dia belum berbalik arah dan ditakutkan masih akan mengalami pelemahan kayak gitu. Adaro kita lihat, Adaro menarik sih ini. Adaro ADMR kalau misalkan teman-teman lihat itu lagi banyak dikoleksi ya. ADMR memang kan kemarin baru keluar MSCI ya kalau nggak salah. Itu jadi buangan, tapi orang-orang tuh ngelihat, saya bahas ADMR-nya dulu deh dikit. Orang-orang ini kan ketika dia keluar indeks, orang-orang yang punya dulu banyak kan pada sell off. Tapi kita semua tahu secara story ADMR ini masih bagus. Makanya sudah mulai dikoleksi di bawah. Nah, Adaronya malah pergerakannya masih bergerak uptrend jangka pendeknya. Ini dia selalu ngebentuk tangga nih. Kalau teman-teman coba lihat ya, saya coba gariskan aja deh. Nih, nggak pernah patah nih tangganya tuh, berarti dia naik terus. Ini sekarang naik ini. Nah ini kan 2 hari ini dia koreksi nih. Candlenya merah, volume jualnya juga kelihatan. Kalau teman-teman mau coba main aman, antri belinya di deket-deket garis ininya. Let's say besok kalau dia bisa turun, antrinya di 3790 sampai di angka 3800-an. Tapi kalau misalkan mau HK karena optimis candle secara teknikal dia pergerakannya masih uptrend, ya udah nggak apa-apa sih, sikat aja terus karena dia untuk bisa sampai balik ke angka 4000 menurut saya masih sangat-sangat mungkin gitu. Itu untuk Adaro. BBCA merem, nggak usah dibahas lah BBCA. Harga naik turun dibeli aja, sikat aja. Kemarin saya ngobrol sama Kokohan sama Tere bulan November awal bulan saya bilang 8.700 waktu itu BCA. Pada bilang harga BCA 8.700 mahal, masuk nggak ya? Pada bilang mahal, tapi saya tetap beli sih. Pada kenyataannya sekarang harganya 9.000. Kalau dibilang 9.000 sekarang mahal nggak? Mahal. Tapi kita lihat tahun depan bisa aja 10.000. BCA tutup mata aja udah. Kalau misalkan teman-teman mau coba investasi ya. Tapi ya balik lagi, BCA sangat tidak cocok buat trading. Jadi kalau teman-teman memang niatnya trading, ngikutin aja live kita. Pasti kita akan ada bahas yang technical harian. Amar Bank ya. Amar tuh bagus.
pergerakannya sih masih uptrend, tapi kok saya ngelihat candle terakhirnya ini kok agak skeptis ya. Kok agak gimana gitu ya. Dia harusnya kalau saya lihat pergerakannya sih masih uptrend. Pergerakannya masih naik dari harga sini itu dia belum patah nih trennya, masih uptrend. Tapi kalau teman-teman mau masuk lebih enak kalau misalkan candle-nya udah 2 hari hijau terus deh. Kalau 1 hari masih merah, takutnya ini dia sudah false breakout dari angka 366, yang ada malah pergerakannya dia downtrend kayak gitu. Itu untuk Amar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk Amar, lebih baik tunggu besok kan Jumat nih. Besok kalau misalkan candlenya hijau, terus hari Senin candlenya juga hijau, baru boleh masuk. Tapi kalau sekarang terlalu dini menurut saya buat Amar kalau teman-teman mau masuk. Aslinya teknikalnya bagus. Tapi kalau saya sih lebih enak nunggunya ketika dia udah solid balik naik lagi lah. Karena ini takutnya break nih. Bisa nge-break ke bawah gitu. Oh, besok ada red issue ya untuk si Amar. Ya mungkin ini jadi alasannya kenapa hari ini harga sahamnya turun sih. Astra Internasional. Astra Internasional itu dari dulu itu kita cukup dilema ya. Karena kan Astra Internasional itu kalau misalkan kita ngomongin penjualan mobil, ya so-so lah masih bisa bertahan walaupun beberapa kali market share-nya coba dimakan sama si Hyundai. Terus kita ngomongin bisnisnya lain, heavy equipment juga cukup oke. United Tractor-nya juga kemarin masih oke. Tapi itu tidak kerefleks sama harga sahamnya. Karena memang Astra ini sekarang udah konglomerasi bisnis kali ya. Bisnisnya udah macem-macem, udah lintas sektor. Jadi kita mau analisis tuh bingung pakai analisis kalau misalkan ngobrolnya sama fund manager, sama orang-orang yang pinter gitu, pasti kan ngomongin fundamental, ngomongin valuasi dan lain sebagainya. Dimana kalau misalkan bisnisnya tuh udah terlalu banyak, kita bingung pakai valuasi yang mana yang cocok. Kalau misalnya kita ngomongin penjual mobil naik, tapi ternyata kontribusi terhadap revenue untuk dari sisi bottom line-nya si Astra nggak sebegitu besar. Nah itu kan jadi agak ambigu gitu. Nah ini yang mungkin memang orang-orang juga agak bingung. Kalau misalkan Astra itu aslinya masih bagus apa enggak sih gitu. Dan terlebih lagi ya, Astra kan memang ini yang lagi rame diomongin juga belakangan ini masalah Gotoh. Gotoh kan sudah turun jebol, udah dalam ya, teman-teman tahu sendiri lah. Proses lock up dari Gotoh udah dibuka, jadi orang-orang yang kemarin selama 8 bulan dia harus nge-hold saham Gotoh akhirnya pada jualan. Hari ini juga kereflek kan dari pasar nego itu kalau nggak salah 1,9 triliun itu ada transaksi di Gotoh. Berarti orang-orang pada jualan, pada ngedam. Nah, si Astra ini juga pasti kan akan terkena dampaknya ya. Karena kan dia investasi di Gotoh itu cukup banyak. Walaupun Astra itu kalau nggak salah dia investasinya di bawah angka 100 per lembar sahamnya. Tapi kalau yang Telkom kan ada di angka 100 nih. Jadi kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangannya, akan ada harusnya akan ada net loss dari sisi investmentnya. Walaupun Astra masih untung, kalau yang Telkom sudah dihitung net loss ya dari sisi investasinya. Kalau Astra masih untung, tapi kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, kan harga sahamnya makin lama makin turun nih untuk si Gotohnya. Nah ini pasti juga akan bikin laporan keuangan itu dalam tanda kutip nggak cantik kayak gitu. Jadi kalau saya sih masih banyak saham-saham big caps yang lain menurut saya masih worth it untuk coba dikoleksi daripada Astra sih, gitu. BBRI kuat nggak tembus 5.000? Time frame-nya berapa lama dulu? Akhir bulan Desember mungkin. Tapi kalau 1 minggu ke depan kayaknya enggak sih. Karena dia pergerakannya uptrend. Hari ini koreksinya wajar karena udah naik signifikan. Nih teman-teman lihat deh, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 minggu terakhir Bank BRI itu naiknya signifikan. Jadi makanya ketika hari ini koreksi, menurut saya masih cukup wajar. Kalau misalkan ditanya sampai 5.000 mungkin nggak?
Ini kalau saya lihat di harga Mei, harga tertinggi dalam 1 tahun terakhir ya, itu kan di 4940. Eh saya sih cukup optimis ya sama Bank BRI kalau misalnya kita ngomongin fundamental ya. Saya ngedongeng sedikit ya. Bank BRI itu adalah salah satu bank yang mungkin akan diuntungkan di tahun depan, di tahun 2023. Kenapa? Teman-teman pasti tahu semua lah, tahun 2023 potensi resesi. Pemerintah sebagai pemerintahan yang baik pasti tidak akan mau terjadi resesi di Indonesia. Terlebih lagi tahun depan adalah tahun politik. Pasti mau nggak mau mereka ingin raportnya itu bagus. Dalam artian pertumbuhan ekonominya itu jalan gitu. Nah pasti kan pemerintah akan melakukan suntikan nih, melakukan stimulasi. Yang pasti akan distimulasi berikutnya kayak mungkin tahun 2020-2021 itu kan kebanyakan otomotif sama properti ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin tahun 2023 yang akan distimulat banget, dikasih stimulus banget itu adalah sektor UMKM. Dimana kalau sektor UMKM jalan, Bank BRI yang porsi paling besarnya untuk memberikan pinjaman itu ke UMKM dan kalangan menengah ke bawah, itu yang paling diuntungkan. Jadi secara fundamental cukup oke untuk Bank BRI. Secara teknikal pun dia masih bergeraknya masih uptrend. Jadi kalau teman-teman optimis, nggak apa-apa masuk aja Bank BRI, antri sampai ke 5.000 lah itu jangka menengah lah ya, sampai akhir bulan tuh mungkin masih bisa lah, gitu. Tapi ingat ya, batas stop loss-nya harus diperhatikan. 4940 itu merupakan harga tertinggi kemarin, itu kemungkinan dia bakal bisa turun. Jadi kalau ternyata besok, hari ini kan closing 4940 nih, persis di angka interesting point-nya yang di bulan April ini. Kalau ternyata besok masih kuat, let's say besok ke 4970, 4980, nggak apa-apa, dibeli aja. Jadi angka 4940-nya ini dijadiin angka stop loss. Jadi besok-besok kalau misalkan minggu depan saya live, ternyata BRI-nya turun, ada yang nanya, Mas Haji, kemarin saya beli BRI di 4980, sekarang udah turun. Jangan salin saya, karena saya sudah kasih ingetin hari ini, 4940 harus batas stop loss-nya. Oke? Jadi yang berikutnya, sektor properti, SMRA, Pakuan, BSDE. Mungkin kita ngomongin itunya dulu ya, sektoralnya dulu. Sektoralnya properti itu memang salah satu sektor yang cukup laggard ya. Karena memang kalau kita lihat dari awal tahun 2022, saham-saham kayak SMRA, terus BSDE, itu mereka nggak ngasih target marketing sales itu setinggi tahun sebelumnya. Jadi kayak SMRA itu targetnya sama nih, nggak banyak-banyak banget. Jadi untuk dia achieve itu lebih gampang. Tapi karena itu dilakukan oleh manajemen kan berarti bersikap pesimis ya. Karena mereka nggak bisa nih, nggak berani nih kalau misalkan, tahun 2022 kita targetnya dinaikin 20% dari tahun 2021, let's say kayak gitu. Itu kan berarti sikapnya optimis. Pada kenyataannya, banyak sektor properti yang tidak menaikkan target lebih tinggi daripada tahun lalu. Jadi kebanyakan itu sama, atau kalaupun naik itu nggak banyak-banyak banget. Yang berarti apa? Berarti sektor properti di awal tahun itu dirasa oleh kebanyakan investor, wah ini sektornya nggak bakal bagus nih. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, sekarang sudah menjelang akhir tahun, orang-orang sudah ngerasa yang dari kemarin trading bumi, trading dewa, trading batu bara kayak Adaro, ITMG dan lain sebagainya, trading saham-saham teknologi, udah bingung nih karena harganya udah pada kemana-mana. Sedangkan saham-saham sektor properti ini masih laggard, masih di situ-situ aja. Terus udah mulai mikir, hampir akhir tahun mau achieve target nih. Bagus dong berarti. Jadi rasanya kelihatan bagus. Tapi kita harus flashback tadi ke awal tahun kan. Bagusnya karena memang perusahaan properti tadi itu tidak ngeset target yang terlalu tinggi. Gitu. Jadi ya mungkin buat switching aja untuk jangka pendek. Apakah bagus banget? Kita lihat aja secara teknikalnya. SMRA oke, volume belinya. Tapi kalau teman-teman lihat kan banyak shadow nih. Maksudnya banyak shadow ini apa? Biasanya pergerakan harga sahamnya tuh nggak kemana-mana. Naik paling cuma 1%, 2%, balik 1%, ini beda ya, ini ada 7%, ini mungkin ada technical buy aja orang-orang. Kalau misalkan kita ngomong BSDE tadi kita liatin
candle technicalnya juga dia bergeraknya sideways. Mungkin memang secara momentum karena harganya murah, orang-orang sudah mulai switching. Balik lagi kalau teman-teman murni lihat technicalnya, nggak apa-apa, masuk aja. SMRA saya lebih suka dibandingkan BSDE, dibandingkan CTRA. Salah, ini CTRA-nya bukan CTRA. Ini CTRA-nya sudah tinggi. Jadi saya lebih suka SMRA gitu. Terlebih lagi cari yang memiliki recurring income yang paling bagus aja, paling banyak itu kan si Pakuwon ya untuk recurring income dari sektor properti. Jadi masih worth it lah kalau teman-teman mau coba koleksi gitu. Mina jujur tidak bisa diprediksi karena dia baru aja bangkit dari kubur. Wah, ini yang kemarin beli di 50 dapat cuan sih kalau baru masuk. Sanur Hastamitra. Jujur saya nggak pernah tahu ini sama apa sih. Saya nggak bisa analisis karena dia baru keluar dari bangkit dari kubur, jadi zombie nih, tiba-tiba lompat naik. Ya teman-teman kalau misalkan mau lucu-lucuan, sikat aja besok. Tapi naiknya 9% ini berarti ada notasi khususnya ini. Jadi kalau saya sih lebih baik kalau mau lucu-lucuan coba aja. Tapi kalau misalkan jangan masuk semua ya. Ini disclaimer ya. Saya nggak rekomendasiin masuk. Tapi kalau buat lucu-lucuan nggak apa-apa lah coba-coba. Kalau misalkan dapat, karena ini kan harganya auto reject atas terus nih. Jadi ya mungkin besok kalau auto reject atas, ya pasti kita nggak bakal dapet juga. Gitu aja sih. Itu untuk Mina. Gudang garam masih belum bagus. Gudang garam itu teman-teman lihat deh. Technical ya. Kita ngomongin murni technical ya. Nah, ada nggak dari harga tertingginya, bahkan tertinggi itu sempat 100.000 loh kalau nggak salah gudang garam itu. Nah ini nih. Gudang garam di tahun 2019 dia hampir 100.000 tertinggi. Dari angka 100.000 pernah nggak dia balik arah sampai sekarang di harga berapa nih? Closing 18.900. Nggak ada kan? Jadi kalau misalkan teman-teman belajar teknikal, kan ini bisa kelihatan nih fasenya downtrend. Downtrendnya pun juga udah 2 tahun lebih dari tahun 2019. Apakah teman-teman mau masuk? Masih maksain buat masuk? Kalau saya sih enggak sih. Jadi buat trading juga nggak enak, fundamentalnya juga pasti jelek, teknikalnya pun juga nggak bagus sama sekali. Jadi nggak usah lah masuk gudang garam, masuk HMSP juga harusnya sama. HMSP kita lihat nih jangka panjangnya, masih downtrend, jangka panjangnya itu masih turun. Jadi teman-teman lebih baik. Masih banyak kok tadi saham-saham yang saya mention kayak di awal tadi, MDKA bagus, Akra bagus, Medco bagus. Itu yang masih bisa lebih banyak buat teman-teman dapat cuan ketimbang ruginya kayak gitu. Kamu nanya. Ada HMSP sama Saratoga ya, kita lihat ya. Saratoganya dia baru aja ngebentuk triangle-nya di sini juga solid banget, enak banget dilihatnya. Jadi dia jebol naik. Kalau jebol naik gini berarti udah bukan triangle lagi nih. Dia murni pergerakannya uptrend. Kalau saya lihat mungkin besok koreksi 1-2 hari ke depan koreksi. Kan besok hari Jumat, Senin teman-teman boleh baru masuk. Kalau besok terkoreksi besok turun, let's say 2.700. Kalau teman-teman buru-buru ya udah masuk aja 50% dari total dana teman-teman. Senin average down lagi di bawah kalau misalkan turun. Itu untuk Saratoga. Pergerakannya masih bagus banget. Dari bulan Oktober dia naik terus. Kalau teman-teman mau masuk, oke, sikat aja. BRMS ya, kita lihat ya. BRMS sudah nggak ngebentuk uptrend. Uptrendnya udah jebol nih di sini. Saya panjangin gambar uptrendnya ya. Nah, kan dia masih uptrend nih, tapi uptrendnya makin lama
makin kebendung sama resisten di sini nih. Pertama dia harga tertinggi, kan dia awalnya uptrend. Harga tertinggi di range harga 190-an lah. Habis itu dia turun. Bergerak uptrend lagi, ngikutin pergerakan trennya. Tapi 190-an dia nggak kuat lagi. Turun lagi, jadinya udah bukan uptrend, jadinya sekarang bergeraknya sideways. Kalau kita lihat secara jangka pendeknya. Nah, sideways-nya pun jadi jelas banget nih. 190 tadi merupakan resisten, 172, 173, atau misalkan 175 ke atas, itu merupakan supportnya. Jadi ini enak nih buat teman-teman trading. Ini mungkin besok akan ada sedikit kenaikan, tapi kenaiknya nggak banyak, let's say 1%, 2%. Habis itu hari Senin pasti bakal koreksi. Koreksinya mungkin bisa sampai hari Rabu, sampai hari Kamis. Teman-teman kalau sudah candlenya hijau, masuk lagi aja. Buat BRMS, candlenya kayak gini, trennya jelas banget. Belinya di range harga sini, jualnya di range harga sini. Ini kalau teman-teman dari dulu yang nanya, mungkin nggak sih kita beli di harga rendah dan jual di harga yang paling tinggi? Ini kelihatan banget nih pergerakannya. Teman-teman kalau mau masuk aja sih katanya terus buat BRMS. Tapi inget ya, besok mungkin masih bisa naik, tapi naiknya nggak bakal banyak. Senin pasti dia bakal koreksi, kemungkinan bisa sampai Selasa atau Rabu, atau worst case-nya sampai Kamis. Di hari Rabu atau Kamis boleh mulai perhatiin kita masuk gitu. Pegas mau bentuk cup and handle nih. Teman-teman lihat deh. Saya gambarin tapi jelek-jelek aja nggak apa-apa ya. Nah ini. Shred. Nah ini cup and handle kan. Maaf ya gambarnya jelek ya. Ya pokok ginilah. Saya gambarnya pakai mouse soalnya agak ribet. Pokoknya gini nih. Kelihatan kan cup and handle-nya? Nah ini pasti bergeraknya sesuai dengan ini nih. Sesuai dengan si ini. Dari harga sini, let's say sampai sini. Ada potensi naik 5% dari harga sekarang. Kalau kita tarik garis, 5%-nya berarti sampai sini, 2000 lah. Ya kalau misalkan kita kasih diskon mungkin di harga 1900-an, harga tertinggi sebelumnya. Menurut saya masih oke. Hari ini tutup 1900. Sampai 1980, 1970, itu berapa persen tuh teman-teman coba hitung deh. 1900, 3%, 4%, untuk saham sekelas Pegas, oke banget loh udah naik 3%. Gitu. Oke, ADMR sama Wins. ADMR tadi udah saya bahas ya. Dia turunnya itu karena dia keluar dari dari indeksnya MSCI, tapi secara fundamental harusnya bagus. Makanya orang-orang hari ini itu pada nge-buyback lagi, pada nampungin investor-investor atau fund-fund yang kemarin buang barang gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba beli masih oke. Antam, Bang Berry udah saya bahas ya tadi. Kalau misalkan mau sikat aja terus. Antam tadi juga sudah saya bahas. Potensial upside-nya juga masih ada. Karena story-nya untuk electric vehicle tadi masih baru banget, baru hari kemarin. Jadi kemungkinan dia masih bisa untuk mungkin di atas 2100 lah. Kalau 2180 mungkin terlalu optimis. Ya, let's say sampai minggu depan ke 2140, 2150 untuk Antam tuh masih oke. SMGR. Ini ada yang tanya lucu nih. Bro, saham yang bagus untuk window dressing. Orang-orang itu suka mengiranya window dressingnya itu kan di bulan Desember. Ya itu mungkin aja. Memang kebanyakan ada window dressing di bulan Desember. Tapi biasanya investor asing itu lebih suka nge-windress itu di bulan November kemarin. Kenapa? Karena di bulan November itu biasanya akan ada rebalancing dari indeks-indeks, terutama MSCI. Jadi ketika ada rebalancing indeks, itu kesempatan kesempatan fund manager untuk ngikutin windress-nya.
Jadi makanya kemarin tanggal 30 November itu total transaksi itu di atas 20 triliun transaksi satu hari. Padahal kalau kita ngelihat di beberapa hari terakhir di bulan November, transaksi itu nggak sampai 10 triliun. Baru di akhir tanggal 30 November, MSCI rebalancing, udah pasti orang-orang pada fund manager pada window dressing di sana. Kasusnya di bulan Desember gimana? Apakah akan ada window dressing lagi? Masih ada potensi ada, tapi biasanya itu nggak bakal semasif bulan November, karena window dressing itu kan biasanya untuk, dalam tanda kutip, itu kan untuk mempercantik portofolio saham, bukan portofolio reksadana dari fund manager tersebut kan. Dan kalau kita ngelihat di bulan Desember itu marketnya selalu bergerak hijau, itu juga bukan murni karena fund manajernya aja, tapi biasanya juga karena investor retail yang lagi pada dapat gaji ke-13 ya, dapat bonus, dapat gaji ke-13, itu mereka pada masukin dananya di bulan Desember ini. Jadi lebih pergerakan market itu lebih organik lah, gampangnya kayak gitu. Pergerakan market di bulan Desember itu biasanya jauh lebih organik. Orang-orang euforianya dari Santa Claus rally-nya itu ada. Jadi untuk para fund manager tadi tidak perlu untuk mempercantik portofolio reksadana mereka untuk yang reksadana sahamnya, karena toh sudah naik sendiri IHSG-nya. Beda kayak bulan November kemarin. November kan pasti selalu jelek nih. Mau nggak mau biar kelihatan bagus kan di window dressingin. Jadi saham-saham big caps-nya diangkat lagi. Nah mungkin kayak gitu ya, sedikit menjelaskan. Kalau misalkan ditanya tetap akan ada nggak di tanggal 31 Desember nanti, tanggal 30 ya hari Jumat, hari Sabtu, tanggal 31 itu hari Sabtu. Tanggal 30 Desember masih akan ada masih akan ada potensi window dressing nggak? Masih ada. Kalau misalkan ditanya apa, ya mungkin yang paling bisa itu adalah Bank BCA mungkin. Karena yang memiliki kapitalisasi pasar paling besar. Dan juga kan udah nggak ada rebalancing lagi ya untuk indeks-indeks itu. Jadi pasti ya yang main aman kalau mau di Windress mungkin ya kayak BCA, Telkom, Astra gitu-gitu sih yang punya kapitalisasi pasar gede. Gitu. Telkom masih menarik nggak? Secara fundamental tuh harusnya bagus loh. Telkom itu sudah mulai switching dari yang kita tahu, kalau teman-teman trader lama ya, pasti kan nganggapnya Telkom itu adalah saham defensif. Karena memang secara bisnisnya dia memang sangat-sangat cash cow ya. Sangat-sangat nyantai lah ibaratnya. Udah market share paling besar, udah enak, nggak usah ribet-ribet lagi. Tapi sekarang mereka sudah switching dari yang sebelumnya, dari pemahaman kita bahwa Telkom adalah perusahaan atau saham yang defensif, mereka di-switchingin, dirubah menjadi saham yang bersifat value growth. Jadi dalam artian masih memiliki potensi untuk ekspansi. Ini terlihat dari mana? Kelihatan dari anak-anak usahanya. Mtel, Telkomstat, terus apalagi ya, pokok banyak lah. Yang paling baru sih kerjasama yang Mtel sama Telkomstat itu yang mereka mau ituin satelit yang ada di Indonesia. Terus Telkomnya sendiri juga dia mengembangkan jaringan 5G, mengembangkan fiber optik. 5G itu kan kalau kita lihat memang progresnya masih panjang ya, tapi kalau saya lihat dari sisi Telkomnya sendiri, mereka memang sangat-sangat aware dengan ekspansi jaringannya itu. Jadi menurut saya sudah bukan saham defensif lagi. Harusnya sudah mulai menjadi saham value growth. Jadi memiliki nilai pertumbuhan. Tapi masih ada tapinya. Tadi saya ngomongin Telkom itu bagus-bagusnya. Sekarang jeleknya. Kenapa Telkom itu masih tetap turun? Tapi itu disebabkan karena dia investasi di Goto. Investasi di Goto itu dihargain cukup tinggi. Sekarang Goto harganya berapa teman-teman lihat deh. Udah di bawah 150, 141 hari ini closing.
Akhirnya Telkom itu kalau kita lihat dari laporan keuangan itu pasti akan mencatatkan rugi. Ruginya dari mana? Ruginya dari investasi yang dilakukan terhadap GoTo itu tadi. Gitu sih. Jadi menurut saya Telkom itu secara fundamental bagus kalau kita nggak ngomongin GoTo. Tapi karena GoTo itu ternyata juga euforianya cukup sangat besar, menjadi salah satu katalis juga, akhirnya sahamnya pergerakannya downtrend terus gitu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah bagus nggak sih kita koleksi Telkom, harusnya bagus, tapi menurut saya untuk kondisi sekarang jangan dulu gitu sih. Telkom perusahaannya yang cukup bagus, tapi ketika dia ngantongin GoTo nggak jadi bagus, udah gampang gitu aja. Ini saya ngomongin secara objektif ya. Saya nggak ngejelekin GoTo-nya, saya nggak jelekin Telkomnya, tapi ya memang pada kenyataannya kan seperti itu. Jadi kita sebagai investor ya to the point aja. Kalau memang ibaratnya dia salah pilih investasi ya harus di apa namanya, di embrace, harus diketahui gitu aja sih. Itu untuk Telkom. Kalau mau beli di berapa, cut loss-nya di berapa? Saya nggak berani rekomendasiin masuk sih untuk Telkom. Karena terlalu banyak story atau terlalu banyak noise. Jadi takutnya akan ada pembenaran nih nanti. Saya yakin nih kalau misalkan teman-teman sekarang masuk dengan optimisme yang saya bilang tadi, Telkom perusahaannya bagus, masuk di harga sekarang nih, let's say, di harga 3.960 harga closing hari ini. Terus ketika dia semakin turun, let's say udah di bawah 3930, ini merupakan harga terendahnya dia ya, turun di bawah itu, dan makin dalam turunnya, nggak rebound kayak ini, dan makin dalam, misalkan let's say sampai ke 3.800, 3.700, pasti teman-teman akan pembenaran. Pembenarannya dalam artian, kayak yang saya mention tadi, Telkom tuh udah bagus kok, udah jadi value growth stock kok, ekspansi bisnisnya udah mulai jalan kok, sudah menerapkan 5G juga kok. Jadi daripada saya nanti yang nggak bisa ngasih tahu teman-teman buat cut loss, mending jangan masuk dulu gitu sih, lebih amannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau coba buat investing ya, dalam artian jangka panjang, masuk aja tadi BRI masih oke, BBCA itu masih oke daripada Telkom untuk saat ini gitu. Itu untuk Telkom ya. ASI juga dong. Iya, ini ngomongin itunya ya. Ngomongin GoTo-nya ya. Kalau Astra itu sedikit lebih diuntungkan. Kenapa? Karena bedanya Telkom dan juga Astra, harga masuknya yang berbeda. Astra masuk di GoTo itu di bawah harga 100. Sedangkan Telkom masuk di GoTo itu di atas angka 100. Jadi kalau misalnya kita lihat di laporan keuangannya, Telkom bisa mencatatkan loss dari sisi investasi, tapi Astra masih cuan, masih profit. Kenapa ya? Karena Astra itu masuknya di GoTo ketika masih di bawah 100. Kan itu waktu sebelum IPO, jadi dia masih bisa nego harga. Ketika masih tahap seri B kalau nggak salah. Itu dia udah masuk si Astranya, sedangkan si Telkomnya masuknya itu dengan valuasi yang lebih mahal, akhirnya dia beli di atas angka 100 dan sekarang sudah rugi. Kalau kita ngelihat dari harga GoTo sekarang udah di angka 141 gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kita ngelihatnya GoTo-nya nih, ngomongin GoTo-nya, di kuartal kemarin kan harga kuartal kemarin itu kan di bulan September ya, September Oktober itu masih 230-an, 250-an. Astra laporan keuangan di kuartal 3 itu dari sisi investment in GoTo itu masih positif. Tapi kalau sekarang kan harga GoTo-nya sudah di bawah angka 100, ya, di bawah angka 200 nih. Which is dari kuartal ketiga nanti ke kuartal keempat itu ada potensi penurunan dari sisi investasi, walaupun masih tetap kita bilang masih tetap cuan, tapi kan harga investasinya turun di GoTo dari yang misalkan di Q3 250-an, tiba-tiba di Q4 let's say sampai 130 140 deh di harga closing hari ini. Nah gitu sih. Jadi ya kayak megang time bomb sih kalau saya bilang si Astra dan juga Telkom ini, kalau dia masih ngehold GoTo dalam waktu panjang. Kita tahu sendiri story-nya GoTo kayak gimana. Teman-teman pasti banyak deh kalau misalkan ngikutin
influencer-influencer yang belakangan ini pada ngebahas Goto kok pada dibuangin dan lain segala macamnya, konspirasi-konspirasi yang ada di perusahaannya itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Iya, itu ada, kalau misalkan ditanya Astra terseret Goto juga nggak, Mas? Tadi saya mention Astra itu sedikit tricky sekarang. Turunnya itu mungkin bukan murni karena Goto, tapi memang ada apa ya? Masih ada korelasinya dah. Tapi nggak begitu banyak. Kenapa? Saya bahas dikit ya tadi. Saya sudah mention Astra itu sekarang merupakan perusahaan yang sangat-sangat masif, yang sangat-sangat sangat-sangat besar. Dalam artian besar itu lini bisnisnya sekarang udah macam-macam. Kalau dulu kan enak nih, kita analisis Astra, misalkan kita bilang penjualan mobil naik, Astra diuntungkan. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Sekarang Astra bilang penjualan mobil naik, tapi ternyata kontribusi penjualan mobil terhadap revenue si Astra itu nggak begitu banyak. Masih ada lini-lini bisnis yang lain kayak si Ali-nya, kayak United Tractor-nya, kayak di sini nih, kuartal 2, kuartal 3, kenapa kok Astra bisa naik banget? Karena dia diuntungkan bukan dari penjualan mobilnya. Penjualan mobilnya itu di pertengahan bulan ini, aslinya mereka lagi suffer. Karena waktu itu ada launchingnya produknya Hyundai, yang Stargazer yang buat ngelawan Avanza, dan si Creta ya. Itu ngegerus market share-nya si Astra. Tapi kok Astranya naik? Karena di kuartal ini, di momen ini, penjualan United Tractor itu bagus. Nah, kan jadi bingung nih. Penjualan mobilnya jelek, tapi didukung sama penjualan yang lain. Nah, jadi untuk kita bisa memvaluasi Astra itu sekarang memang agak ribet sih. Jadi, kalau saya sekarang, kalau ditanya mau trading Astra, boleh nggak boleh, tapi memanfaatkan beritanya nggak, karena sangat-sangat tidak nyambung sekarang antara berita yang keluar dengan terhadap pergerakan harga sahamnya kalau misalkan kita ngeliat dari sisi teknikalnya gitu sih. Ini ada yang nanya pakai aplikasi apa. Nama aplikasinya ini TradingView ya. Iya, nama aplikasinya TradingView. Ini kita lanjut BNBR. Wow, Bakri Group. Teman-teman yang udah cuan BNBR siapa? Ayo coba angkat tangan. Atau masih ada yang rugi nih? Belum cuan nih, kemarin sempat beli di harga 80-an ke atas. Teknikalnya gimana sih ini kalau kita lihat? Kalau saya sudah ngikutin tipikalnya grupnya Bakri ini ya. Ini sih mungkin besok akan ada potensi naik, tapi nggak bakal auto reject kayak hari ini sih. Masih potensi naik, masih ada potensi let's say sampai ke 85 atau bahkan 90 mungkin di hari Senin lah. 85 lah mungkin, 85, 86 itu udah cukup oke untuk besok. Kalau teman-teman mau masuk, disclaimer ya, agak hati-hati. Kalau ternyata dia besok ngebentuk candle merah yang sudah terlanjur masuk, harus langsung di stop loss. Jadi jangan dipaksain masuk. Jangan average down lah. Kalau misalkan besok kita antri beli 81 nih, langsung done. Ternyata besok dia makin turun ke 76, 77. Udah langsung cut loss aja, nggak usah average down. Modelan saham-saham Bakri kayak Bumi, kayak BNBR, kayak Dewa dan lain sebagainya, nggak boleh average down. Itu kita harus full power. Masuk langsung satu, keluar langsung buang. Jadi go hard or go home nih ibaratnya kalau main grup-grupnya ini. Jadi kalau teman-teman tipikalnya nggak tegaan untuk cut loss, jangan masuk. Jangan berani-beraninya average down di grupnya Bakri. Karena ketika dia naik, teman-teman kalau misalkan naik terus habis itu average up juga pasti keuntungan cuma dikit. Dan kalau average down takutnya makin turunnya makin dalam. Jadi ya go hard or go home aja kalau di grupnya Bakri ini. Dan sekarang BNBR besok mungkin ada potensi naik. Tapi let's say sampai ke 86, 87. Tapi kalau ternyata dia makin turun ke bawah 80, let's say 76, 77, langsung cut loss aja. Gitu. Jadi ini mainnya harian ya untuk si BNBR.
Waskita. Waskita, waduh jelek. Jelek banget. Kemarin saya lihat live-nya di perusahaan sebelah ya, kan ngundang Waskita. Jawaban dari grupnya Waskitanya sih memang mereka sekarang lagi berusaha untuk memperbagus cash flow keuangan mereka. Karena kan mereka sekarang tuh lagi struggling nih untuk bisa dapat proyek baru agak susah. Kayak IKN kemarin deh, IKN kemarin yang makan itu kan si Adikarya sama PTPP sama Jekon tiba-tiba. Waskita susah dapat bagian karena memang cash flow-nya lagi kurang sehat ya. Jadi mau nggak mau Waskita itu harus divestasi tolnya dulu sampai cash flow-nya sehat baru dia bisa ngikut tender. Nah, sekarang progresnya Waskita itu lagi hilang momen. Karena kan IKN sekarang lagi proses tender lagi ya dari bulan November sampai Desember ini Kementerian PUPR buka tender lagi nih untuk proyek yang apa lagi ya. Kalau nggak salah sih ada 20 proyek baru terlepas dari yang kemarin itu. Ada 20 proyek baru dari si IKN ini harusnya kan bisa dimanfaatkan nih sama perusahaan-perusahaan konstruksi kayak grup karya yang lain kayak Adikarya, Wijaya Karya, PTPP, dan lain sebagainya. Tapi Waskita nggak bisa, karena memang cash flow-nya lagi agak kurang sehat. Akhirnya pemerintah pun nggak berani ngasih proyek tendernya ini ke si Waskita sebelum cash flow-nya at least kalau misalkan dibilang positif kan juga agak susah ya kalau konstruksi. At least mendekati angka 0 deh untuk cash flow-nya. Jadi kalau minusnya jangan kebangetan. Nah kalau misalkan saya lihat dari secara teknikal pun juga masih nggak menarik. Jadi dia turun. Sideways nggak malah naik, dia makin turun. Pattern MA-nya juga makin lama makin kayak mengerucut ke bawah gitu. Jadi nggak enak buat di tradingin. Nah kalau teman-teman mau, lebih baik jangan masuk dulu gitu. Ya tuh live dengan Lalala Sekuritas, saya nggak boleh nyebut. Ntar tim Markom saya marahin saya lagi, dikira promosiin sekuritas lain. MTech ya. MTech itu belakangan turunnya dalam karena dia keluar dari indeks syariah. Yang keluar itu MTech sama MDKA kalau nggak salah. Akhirnya turunnya dalam. Kalau misalkan ngomongin fundamental, bagus nggak sih MTech itu? Harusnya bagus. Kita ngeliat bukanya juga ada progres. Apalagi SMA sekarang lagi musim bola. Bahkan kayak misalkan di akhir bulan November kemarin kan transaksi kan sepi banget ya. Kita nggak tahu mau trading apa. Kita pada mikir nih, apa karena orang pada judi bola ya akhirnya yang main saham ini lagi sepi? Ayo jujur, teman-teman pada tetap trading di saham atau mengalihkan dana investasinya ke judi bola? Ayo. Nah, balik lagi ke MTech. MTech-nya memang pergerakan secara teknikalnya lagi kurang bagus. Kalau saya sih masih belum rekomendasikan masuk, walaupun kalau ngomongin fundamental itu udah masih oke. Fundamentalnya tuh oke, tapi kan kita ini trading harian ya. Trading cepat. Kita lebih enak ngeliatin dari sisi teknikalnya, dan kalau kita ngomongin teknikalnya pun masih belum menarik untuk si MTech ini dikoleksi dari sekarang kayak gitu. Pani ini juga lagi rame nih. Long term dia berpotensi ngebentuk up and handle. Ya tapi nggak usah terlalu ribet lah. Long term kita ngomongin jangka pendek. Ini kan long term dari bulan Oktober ya. Kita asumsikan pergerakannya aja. Secara jangka pendeknya dia sekarang lagi di area-area support nih. Dia udah beberapa kali selalu 1 minggu ya ini ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ini kan 1 minggu dia pergerakannya average bergeraknya tuh selalu di dekat angka support di angka 995. Ini baru 2 hari nih. Lihat nih besok kalau besok Jumat kalau misalkan dia tetap stabil di angka 995 merupakan support kuatnya. Terus Senin Selasa dia masih struggling di 995,
itu ada potensi untuk dia bergerak naik nih untuk Pani. Naiknya bisa sampai ke 1.200. Tapi Pani ini saya nggak bilang saham bandar ya. Banyak investor retail yang main nih. Kalau saya baca-baca grup Telegram dan WhatsApp itu banyak orang yang ngomongin Pani. Jadi kalau teman-teman mau coba masuk agak hati-hati aja. Nah, mungkin malam ini sampai di sini aja ya karena sudah mau jam 9 juga. Nah, yang mungkin bisa kita recap hari ini yang cukup menarik itu tadi di awal kan tadi sudah saya bahas bahwa harga minyak lagi naik. Jadi saham-saham kayak Medco, Akra itu juga cukup oke. Terus MDK tadi juga sempat saya bahas juga cukup oke. Kalau yang mau coba trading grupnya Bakri, insight dari saya, jangan terlalu gak tegaan. Jadi kita kalau misalkan trading ke grup-grup mereka itu harus tega taking profit, tega cut loss gitu. Jadi mungkin malam ini sampai di sini aja. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya sekarang live-nya setiap hari Kamis ya. Kalau misalkan teman-teman pengen bahas kayak tadi nih technical hari Kamis. Karena kalau hari Selasa, Senin tuh kan Glenn kurang lebih mirip sama saya. Selasa, Rabu itu pasti ngomong ini fundamental gitu. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. See you semuanya.